Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Ignatius Aryono Putranto, dosen Prodi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini materi yang akan saya bahas di video ini adalah bagian dari materi manajemen operasi, operations management, terutama terkait dengan topik forecasting atau peramalan. Nah, kalau secara konseptual, metode forecasting itu ada dua macam, kualitatif dan kuantitatif. Kali ini yang akan saya sampaikan adalah metode kuantitatif dalam forecasting. Nah, secara umum metode kuantitatif dalam forecasting itu dibagi menjadi dua macam, dua model. Yang pertama adalah model time series, kemudian yang kedua adalah model asosiatif. Nah, apa sih model time series itu? Model time series itu adalah suatu teknik forecast yang menggunakan sekelompok data historis, yang menggunakan suatu serial data historis tertentu, sehingga dari data-data historis itu ya nanti yang akan dibuat forecastnya untuk periode berikutnya. Jadi menggunakan sekelompok data masa lalu. Sedangkan kalau model asosiatif, ya, kalau menurut Heiser dalam bukunya Operations Management, dia mengatakan bahwa model asosiatif itu incorporate the variables or factors that might influence the quantity being forecast. Jadi model asosiatif itu dia nanti akan menggunakan variabel atau faktor-faktor tertentu yang kemungkinan dapat mempengaruhi kuantitas dari yang dibuat forecast itu. Jadi bedanya seperti itu. Kalau time series berarti menggunakan data historis, ya data masa lalu, untuk kemudian dibuat forecast periode berikutnya. Sementara kalau untuk model asosiatif itu menggunakan variabel-variabel yang diduga mempengaruhi dari apa yang akan dibuat forecast tersebut. Nah, untuk model time series itu ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan naif atau naive approach. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah rata-rata bergerak, moving averages. Dan pendekatan yang ketiga itu adalah exponential smoothing. Sedangkan untuk model asosiatif itu ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan projected trend atau trend projection dan pendekatan regresi linear. Maka kalau dari konsepnya tadi, kita semua tahu ya, kalau kita bicara regresi linear kan tentu sudah pada paham nih, regresi itu kan pasti ada variabel-variabelnya kan gitu ya, yang diregres. Maka tadi asosiatif model kan juga konsepnya seperti itu, yaitu membuat forecast dengan menggunakan variabel-variabel atau faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi mengenai apa yang di forecast. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang forecasting untuk time series, itu ada 4 komponen yang mendasari dari time series forecasting itu. Komponen yang pertama adalah trend. Jadi ketika kita bicara time series, maka kita nanti akan bicara juga mengenai trennya. Apakah trennya itu naik atau menurun. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah cycle atau siklus. Jadi kalau siklus ini berarti kan akan selalu berulang di tiap periode. Kalau tren itu nanti bisa dilihat kan trennya menanjak atau menurun. Tetapi kalau kita bicara siklus, berarti kita bicara sesuatu yang akan terjadi secara berulang pada periode tertentu. Kemudian kalau kita bicara komponen yang ketiga,
dari time series itu adalah seasonality. Ya, ini konteksnya karena kita bicara rentang waktu tertentu, maka kita bicara juga tentang sesuatu yang sifatnya musiman. Jadi kalau ada data historis, ya, ketika data itu merepresentasikan periode waktu tertentu, ya, maka kita juga bisa bicara tentang komponen berikutnya, yaitu sesuatu yang sifatnya secara musiman atau seasonality. Kemudian komponen yang keempat, kalau kita bicara time series juga, maka ada variasi acak yang bisa terjadi pada selama kurun waktu tertentu itu. Nah, itu biasanya faktor-faktor atau komponen dari time series. Ada tren, ya, yang nanti bisa dilihat apakah tren itu menanjak atau menurun seiring berjalannya waktu. Kemudian yang komponen kedua adalah siklus, ya, yang selalu berulang pada periode waktu tertentu. Kemudian komponen yang ketiga adalah seasonality, ini berkaitan dengan konteks musim, ya. Jadi ketika kita bicara waktu berarti kita bicara tentang musim. Apa yang terjadi pada periode-periode tertentu itu bisa jadi sifatnya musiman gitu ya. Kemudian yang keempat, kalau kita bicara time series, kita bicara rentang waktu tertentu, maka juga ada kemungkinan munculnya variasi-variasi yang sifatnya acak yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu adalah 4 komponen dari time series. Maka kalau 4 komponen itu dibuatkan grafik, maka biasanya yang terjadi adalah kalau grafik untuk tren itu pasti garisnya lurus ya, biasanya. Kemudian kalau kita bicara seasonality, maka ada kondisi di mana terjadi yang namanya seasonal peaks ya, puncak musim. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi forecast untuk model time series. Ketika data menunjukkan atau berada di posisi puncak kemudian nanti turun lagi, nah itu seasonal. Kemudian ketika misalnya terjadi forecasting dan ternyata ada hasil yang random, ya, hasil yang tidak menunjukkan pola tertentu, maka bisa jadi itu dipengaruhi oleh adanya variasi-variasi tertentu dalam kurun waktu tersebut, sehingga hasilnya bisa agak berbeda dengan hasil-hasil forecasting pada umumnya. Oke, untuk yang pertama, forecasting time series dengan pendekatan naif atau naif approach ini dianggap sebagai pendekatan yang paling simple, ya, paling mudah dilakukan ketika akan melakukan forecasting secara time series. Bahkan Heiser mengatakan kalau kita mau bikin forecast, kalau kita mau bikin peramalan, ya paling gampang pakai model ini, model naif itu. Heiser mengatakan the simplest way to forecast is to assume that demand in the next period will be equal to demand in the most recent period. Jadi dia mengatakan bahwa kalau kita mau bikin forecasting demand ya, demand forecasting nih, forecasting permintaan, ya, cara paling gampang adalah mengasumsikan bahwa permintaan yang akan muncul di periode berikutnya itu akan sama nilainya dengan permintaan yang sudah muncul di periode paling terakhir. Jadi misalnya demand di bulan, sekarang bulan apa? Bulan Oktober ya, bulan Oktober. Demand di bulan September itu menunjukkan nilai real sebesar 180.000 unit. Nah, kalau menggunakan pendekatan naif,
maka ketika akan membuat forecasting demand untuk periode bulan Oktober, maka kita akan mendapatkan angka yang sama, yaitu 180.000 unit. Kenapa? Karena secara konseptual, pendekatan naif ini mengasumsikan bahwa nilai forecasting yang akan didapatkan untuk periode berikutnya itu diasumsikan sama besarnya dengan nilai aktual yang terjadi pada periode sebelumnya. Ya, maka tadi disebutkan ya, kalau pendekatan forecasting time series dengan pendekatan naif ini adalah pendekatan yang paling gampang, paling simpel. Kenapa ya? Karena tinggal kita lihat saja periode kemarin nilai aktualnya berapa, nilai itulah yang akan jadi prediksi atau forecasting untuk periode berikutnya. Nah, kemudian Heiser juga mengatakan di bukunya bahwa naive approach is the most cost effective and efficient objective forecasting model. Ya, secara cost pendekatan ini sangat cost efektif karena kan tidak banyak usaha yang dilakukan. Tidak perlu mengumpulkan data banyak-banyak misalnya, kemudian dilakukan analisis dan lain sebagainya. Cukup ambil data periode sebelumnya, kemudian kita mengatakan oke, untuk periode berikutnya nilai forecastingnya diasumsikan sebesar dengan nilai periode sebelumnya. Itu naif approach, ya, pendekatan naif. Kemudian yang kedua ini adalah pendekatan rata-rata bergerak atau moving average. A moving average forecast uses a number of historical actual data values to generate a forecast. Jadi pendekatan rata-rata bergerak ini menggunakan beberapa data historical, ya, data aktual historis. Data aktual berarti kan data yang memang real, data yang benar-benar sudah terjadi. Ya. Kemudian dari beberapa data historis yang aktual itu nanti akan dilakukan penghitungan untuk bisa mendapatkan hasil nilai forecast-nya untuk periode berikutnya. Nah, maka rumusnya kalau mau menggunakan metode rata-rata bergerak adalah jumlah permintaan di beberapa periode sebelumnya dibagi dengan jumlah periode. Sigma demand in previous n periods dibagi n. N-nya berapa? Nah, itu terserah kita mau menggunakan pendekatan rata-rata bergeraknya berapa periode, ya bisa 2 periode, 3 periode, 4 periode dan lain sebagainya. Tergantung tergantung konteksnya. Tetapi rumus utamanya itu moving average atau rata-rata bergerak itu rumusnya adalah jumlah permintaan pada periode tertentu dibagi dengan jumlah periodenya. Nah, maka contohnya adalah ada suatu perusahaan ingin melakukan forecasting dengan menggunakan metode moving average 3 bulanan, ya, 3 months moving average forecast. Data yang dia miliki, data aktualnya, ya, misalnya dia punya data dari data untuk tahun 2019 ya, dari Januari sampai Desember. Ya, ada data aktualnya semua. Nah, yang mau dia cari itu adalah forecast untuk bulan Januari tahun berikutnya, Januari tahun 2020, karena tadi data aktualnya 2019. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau yang pendekatan yang digunakan adalah rata-rata bergerak 3 bulanan, dan yang dicari itu adalah forecasting untuk Januari 2020,
Maka cara menghitungnya, ya, data historis yang kita ambil itu adalah data Oktober, November, dan Desember tahun 2019. Nah, katakanlah data aktualnya untuk Oktober itu 18 unit, kemudian data aktual untuk November itu 16 unit, dan data aktual untuk Desember 14 unit. Nah, kalau kembali ke rumus tadi, moving average itu sama dengan jumlah demand per N period dibagi N, maka untuk mencari forecast Januari 2020, caranya adalah data aktual bulan Oktober tahun 2019 yaitu sebesar 18 unit ditambah dengan data aktual bulan November tahun 2019 yaitu 16 unit ditambah dengan data aktual bulan Desember 2019 yaitu 14 unit. 18 ditambah 16 ditambah 14 ketemunya sebesar 48 unit. Kemudian dibagi N period. Periode yang kita gunakan di contoh ini adalah 3 bulanan, maka 48 dibagi 3 akan ketemu hasil 16. Artinya nilai permintaan yang diprediksikan untuk periode berikutnya yaitu Januari 2020 itu adalah sebesar 16 unit. Caranya seperti itu. Pak, apakah kalau moving average harus 3 bulanan? Ya nggak mesti juga sih, variasinya cukup banyak. Bisa saja misalnya nanti perusahaan ternyata mau menggunakan moving average per 2 bulanan, ya, 3 mingguan, per 4 harian itu bisa. Maka tadi kalau kembali ke rumus, N periods itu sebenarnya konsepnya sangat luas. Ya. Mau 2 bulanan, mau 3 bulanan, mau 4 harian itu tidak masalah. Tergantung berapa periode yang mau digunakan. Yang penting ada sinkronisasi antara jumlah demand ya, dan periodenya. Yang saya maksud sinkronisasi di sini adalah kalau memang data aktual yang digunakan itu adalah data 3 bulanan, ya berarti jumlah N yang dibagi juga 3. Itu sinkron akhirnya. Nah itu contoh rata-rata bergerak. Jadi sangat termasuk simpel juga ya. Kita jumlahkan berapa nilai aktualnya periode sebelumnya selama beberapa periode tertentu, kemudian dibagi dengan jumlah periode. Nah kemudian kalau kita bicara tentang moving average, sebenarnya ada pengembangan pendekatan dari moving average itu sendiri. Heiser mengatakan when a detectable trend or pattern is present, which can be used to place more emphasis on decent values. Jadi kalau kita mau menghitung forecasting dengan rata-rata bergerak seperti tadi itu dengan menggunakan data aktual, nah kita sebenarnya bisa menambahkan nilai yang lain dalam pendekatan moving average, yaitu kita bisa menambahkan nilai bobot ya, atau weights. Nah, kenapa nilai bobot ini menjadi perlu? Karena dengan adanya pembobotan, dengan adanya ukuran tertentu dari data yang aktual, maka forecasting ini nanti akan bisa menjadi lebih responsif terhadap terjadinya perubahan-perubahan pada periode-periode tersebut. Kenapa? Karena gini ceritanya. Yang namanya forecasting itu kan bisa terwujud, bisa enggak kan gitu ya. Kalau kita membuat peramalan, membuat prediksi kan bisa benar, bisa enggak. Katakanlah misalnya prediksi saya Manchester United kalah nih. Nah hasil yang real kan bisa benar, bisa enggak. Bisa benar-benar kalah, bisa enggak. Loh kenapa bikin forecastnya MU kalah? Karena dari beberapa pertandingan terakhir mereka nggak pernah menang. Nah misalnya seperti itu. Nah, ketika menghadapi kondisi bahwa hasil forecast itu bisa ternyata berbeda dengan aktualnya di periode yang kita forecast itu,
Maka kemudian ketika kita menggunakan bobot dalam penghitungan rata-rata bergerak, ya, bobot ini akan membuat forecastingnya menjadi lebih bisa merespon keadaan sebenarnya. Artinya hasil dari forecasting itu nanti bisa lebih mendekati nilai aktual. Nah, maka dari latar belakang itu kemudian muncullah pengembangan metode forecast dari moving average yang disebut dengan weighted moving average atau rata-rata bergerak tertimbang. Nah, bagaimana rumus matematisnya untuk rata-rata bergerak tertimbang? Rumusnya adalah jumlah dari bobot pada periode tertentu dikalikan demand pada periode tertentu dibagi dengan jumlah bobot. Ya, rumusnya itu. Nah, yang membedakan adalah adanya weight ini, adanya nilai tertimbangnya ini. Jadi yang dibagi bukan lagi jumlah periode, tetapi yang dibagi adalah berapa jumlah bobotnya. Oke, kita coba dengan contoh ya, biar lebih mudah ya. Contoh seperti tadi, perusahaan ingin membuat forecast dengan metode rata-rata bergerak 3 bulanan, tetapi sekarang rata-rata bergeraknya rata-rata bergerak tertimbang yang dipakai. Katakanlah contohnya perusahaan punya data aktual bulan Januari nilai penjualan itu sebesar 10 unit, bulan Februari nilai penjualannya 12 unit, dan bulan Maret nilai penjualannya 13 unit. Perusahaan ingin tahu berapa nilai forecast 3 bulanan ini ya untuk nilai penjualan bulan berikutnya yaitu bulan April. Nah, di sini kalau dengan pendekatan rata-rata bergerak tertimbang, maka angka-angka tadi 10, 12, dan 13 nilai aktual dari periode yang akan dijadikan dasar forecast itu harus diberi bobot masing-masing. Bagaimana cara memberi bobotnya? Misalnya ternyata ada ketentuan pemberian bobot adalah bulan yang paling terakhir itu akan mendapatkan bobot paling besar. Maka di sini ada ketentuan last month, bulan kemarin itu berapapun nilainya bobotnya 3, 2 bulan yang lalu bobotnya 2, 3 bulan yang lalu bobotnya 1. Ini karena menggunakan pendekatan 3 bulanan. Maka kalau tadi kita ketahui ada data Januari, Februari, dan Maret, ya, dan forecast yang mau kita cari itu adalah bulan April, maka nilai bobot paling besar itu akan digunakan untuk data bulan terakhir sebelum bulan April, yaitu bulan Maret. Maka nilai penjualan 13 di bulan Maret dikalikan bobot 3. Kemudian bulan Februari itu mendapatkan bobot 2, maka nilainya 12 dikalikan 2. Dan bulan Januari, bulan yang paling awal untuk penghitungan forecast, dia mendapatkan bobot paling kecil, nilainya 1, maka 10 kali 1. Ya. Maka penghitungannya jadi 3 dikalikan 13 ditambah 2 dikalikan 12 ditambah 1 dikalikan 10. Kemudian dibagi dengan, bukan dengan periode 3 bulanan lagi, tetapi dibagi dengan berapa total bobotnya. Tadi kita tahu ada bobot 3, 2, 1, tinggal dijumlahkan aja, berarti total bobotnya adalah 6. Maka hasil penjumlahan sebelumnya tadi yang sudah dikalikan dengan masing-masing bobot dibagi 6, ketemu nilai 12/6. Ya, hasilnya pecahan karena memang tidak bulat. Maka sudah ketemu forecast penjualan untuk bulan April diperkirakan 12,6 unit. Atau kalau mau dibulatkan ya diasumsikan 12 unit.
Itu cara untuk menghitung forecast atau membuat forecast dengan menggunakan rata-rata bergerak tertimbang. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang moving average atau rata-rata bergerak, rata-rata bergerak itu dinilai efektif untuk untuk smoothing out. Jadi Heiser mengatakan both simple and weighted moving averages are effective in smoothing out sudden fluctuations in the demand pattern to provide stable estimate. Jadi kurang lebih Heiser itu mau mengatakan bahwa baik rata-rata bergerak yang sederhana yang nggak pakai bobot tadi yang dibagi dengan jumlah periode maupun rata-rata bergerak yang tertimbang yang ada bobotnya tadi itu keduanya efektif untuk merapikan atau meratakan ya merapikan lah ya smoothing out merapikan fluktuasi yang sifatnya tiba-tiba. Ya, jadi kan kadang kan perusahaan itu menghadapi kondisi di mana ada fluktuasi data gitu ya penjualannya tiba-tiba naik tiba-tiba turun dan seterusnya. Nah kalau terjadi fluktuasi yang seperti itu maka ketika perusahaan menggunakan forecasting dengan metode rata-rata bergerak hasil yang muncul itu hasil yang sebenarnya cenderung rapi artinya seperti ini polanya misalnya dari 12 ke 15, 17, 20, 23 seperti itu. Tidak terlalu fluktuatif ya, tidak dari 12 jadi langsung 20 dan seterusnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena memang sebenarnya rata-rata bergerak itu diharapkan bisa menyediakan atau memberikan perkiraan atau estimasi yang cenderung stabil sifatnya. Stabil itu ya misalnya naiknya cuma 2 atau 3 poin, kalaupun turun juga nggak jauh-jauh dari situ dan seterusnya. Jadi tidak terlalu fluktuatif. Ya, maka sekali lagi metode rata-rata bergerak baik yang simpel maupun yang tertimbang itu sebenarnya efektif dalam merapikan fluktuasi yang sifatnya terjadi secara mendadak sehingga perkiraan-perkiraan yang diberikan, nilai-nilai yang diprediksi itu nilai-nilai yang cenderung stabil. Nah, tapi ada masalah nggak sih dengan rata-rata bergerak? Sebenarnya ada. Moving average itu memiliki 3 masalah utama. Heiser mengidentifikasi 3 main problems for moving averages. Yang pertama, increasing the size of n, ya, n refers to number of periods average, does smooth out fluctuation better, but it makes the method less sensitive to changes in the data. Ya, jadi masalah yang pertama ini terkait jumlah periode ini, terkait n-nya tadi tuh yang di rata-rata bergerak. Masalah yang pertama ini maksudnya adalah kalau kita melakukan forecasting dengan rata-rata bergerak, kita tambahin size n-nya, kan tadi yang rata-rata bergerak sederhana kan dibagi dengan jumlah n periods gitu ya. Nah, kalau n periods-nya itu kita tambahkan, kita tingkatkan, misalnya dari 3 bulan ke 5 bulan atau dari 5 bulan kita naikkan jadi 1 tahun misalnya. Itu nanti memang sisi positifnya adalah akan membuat fluktuasi itu menjadi semakin tidak terjadi ya. Angka-angka yang dihasilkan akan cenderung smooth out tadi ya, rapih lah. Tapi masalahnya
dengan cara seperti ini, kalau kita memperbanyak jumlah N dari 3 bulan ke 5 bulan, dari 5 bulan ke 7 bulan, dan seterusnya, maka ini akan memunculkan masalah, yaitu pada konteks ketidaksensitifan terhadap perubahan data. Artinya gini, data itu kan bisa selalu berubah, ya kan? Karena kita menggunakan rata-rata bergerak, maka jumlah N, jumlah periode yang kita tambah itu tidak akan bisa merespon, tidak akan bisa merespon perubahan yang terjadi pada data. Oke, kemudian masalah yang kedua adalah moving averages cannot pick up trends very well. Jadi moving average, rata-rata bergerak itu tidak bisa untuk sebenarnya tidak bisa untuk memprediksi tren secara akurat ya. Kenapa? Karena ini kan sifatnya average, sifatnya rata-rata. Sesuatu yang sifatnya rata-rata itu akan selalu berfokus pada past level, pada hal-hal yang sifatnya masa lalu, sehingga akan mengalami kesulitan untuk memprediksi perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Maka di sini disebut adanya lag antara nilai yang di forecast dengan nilai aktualnya. Maka tadi kalau dilihat kan sebenarnya dari beberapa contoh itu nilai aktual dengan nilai forecastnya bedanya terlalu jauh nih, ya kan? Seperti data yang saya gunakan, misalnya tadi bulan April nilai forecastnya 12/6, ternyata nilai aktualnya 16. Nah, bahkan di bulan Oktober itu kalau dihitung dengan data historis dengan rata-rata bergerak ini ya, nilai forecastnya 28 tapi aktualnya 18. Nah, ini masalah sebenarnya. Ya, masalah kedua yang dihadapi oleh rata-rata bergerak itu adalah kurang baik untuk membuat tren. Jadi trennya kalau tadi saya bilang trennya itu garis lurus menanjak atau menurun, ini jadi agak sulit dilakukan untuk menggunakan rata-rata bergerak karena fokus mereka adalah pada akan stay pada nilai-nilai di past levelnya. Kemudian yang ketiga, moving averages require extensive records of past data. Nah, ini kelemahan dari rata-rata juga, bahwa nilai rata-rata itu sebenarnya akan lebih baik kalau jumlah datanya lebih banyak, kan gitu. Ya, maka di sini masalah yang ketiga adalah rata-rata bergerak itu membutuhkan data historis yang lebih banyak. Nah, terus kalau ada masalah seperti itu solusinya bagaimana? Nah, nanti di video berikutnya kita akan mencoba melihat metode lain dari time series, yaitu exponential smoothing. Oke. Terima kasih sudah menyimak video ini dan materi ini. Ya, kita ketemu di video berikutnya, kita akan bicara tentang exponential smoothing. Jangan lupa tetap stay di channel ini ya, karena nanti akan ada banyak sekali video-video lain baik tentang materi perkuliahan maupun tentang materi-materi lain yang bisa saya bagikan. Terima kasih.